Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maidatul Ulfah, NIM 1761-2012-59. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan bab 11 yang berjudul Pengambilan Keputusan dan Analisis Rasio Keuangan yang saya baca dari buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan. Buku ini karya dari dosen atau koprodi saya yang bernama Dr. Hamdani SE MM MAK. Yang pertama, saya akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Dari laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya atau expenses perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya itu laporan neraca. Laporan neraca memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, utang atau liabilities, dan modal sendiri atau owner equity perusahaan pada saat tertentu. Selanjutnya yaitu laporan saldo laba adalah laporan yang memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas memuat informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Setelah membahas laporan keuangan, selanjutnya saya akan membahas analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Di sini ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Di antaranya yaitu analisis horizontal atau trend analisis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang ketiga yaitu kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal, yaitu dan menggabungkan atau kombinasi dari kedua analisis tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang rasio keuangan yang dipakai untuk menganalisa laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Rasio ini juga disebut dengan rasio modal kerja lancar yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dengan cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen utang jangka pendek atau rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Yang termasuk ke dalam rasio-rasio liquidity ratio adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu current ratio, adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana kewajiban-kewajiban jangka pendek daripada kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Rasio ini juga untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety. Selanjutnya yaitu quick ratio, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Hal ini karena persediaan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dikonversikan menjadi kas jika dibandingkan dengan aktiva lainnya. Selanjutnya yaitu inventory to net working capital, adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan.
Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dan utang lancar. Selanjutnya itu cash ratio, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar uang kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Untuk menandainya, usahanya perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Yang termasuk ke dalam rasio-rasio leverage ratio adalah debt to asset ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Selanjutnya itu long term debt to equity ratio, adalah rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang tersedia oleh perusahaan. Selanjutnya itu current liabilities to net worth, adalah rasio antara hutang lancar dan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kali dari modal sendiri. Jika kita mengetahui tentang rasio solvabilitas ini, maka kita akan mendapat keuntungan, yaitu kita dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua itu menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga yaitu mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Rasio yang termasuk ke dalam rasio aktivitas adalah yang pertama perputaran piutang atau receivable turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Selanjutnya yaitu working capital turnover. Dan yang selanjutnya fixed asset turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya. Caranya dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dan biasanya dinyatakan dalam desimal. Selanjutnya itu aset turnover, adalah rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk melakukan penjualan dan mendapatkan laba. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas, adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas adalah yang pertama net profit margin, adalah rasio untuk mengukur laba atas setiap rupiah penjualan. Yang kedua yaitu return on investment, merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen.
Dan yang ketiga yaitu return on equity atau rentabilitas modal sendiri, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi kepemilikan perusahaan semakin kuat, begitupun sebaliknya. Dari pembahasan bab 11 ini, kita dapat menyimpulkan rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksi kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan diantaranya analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi di antara keduanya. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisa laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Sekian pembahasan dari bab 11 tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan dari buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan. Ini bukunya. Terima kasih. Mohon di-like, di-subscribe, dan di-share ya.